كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara sekalian, muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Kenapa? Karena kita istiqomah dalam membersamai generasi-generasi yang kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah perbaikan bumi di antara angka 3. Ya, jadi perbaikan bumi di antara angka 3. Sebenarnya analisisnya ada pada angka 3. Ya, atau hikmah di balik angka 3. Karena nanti kita akan menganalisa beberapa peristiwa yang ternyata peristiwa itu tidak dilepaskan dari angka 3. Gitu ya. Yang pertama terkait dengan apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Al-Ghaili. Ya, beliau nulis buku judulnya Kaifa Yubarmijul Quran Al-Hayah. Gimana Quran memprogram hidup, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tuh. Nah, itu ya. Jadi di bagaimana Quran memprogram hidup itu, maka Dr. Abdul Majid Al-Ghaili menganalisis surat-surat berdasarkan urutan turun. Jadi ada urutan turun, ada urutan mushaf. Kalau urutan mushaf itu tafsirnya sudah biasa. Kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, kan itu ya. Tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, yaitu tuh tafsir Baghawi, itu tafsir yang ditulis berdasarkan urutan mushaf. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas. Nah, Abdul Majid Al-Ghaili itu nulis dan mencoba menyusun surat-surat berdasarkan urutan turun. Dulu yang turun di Nabi Muhammad pertama kali itu surat apa, kedua surat apa, ketiga surat apa. Dan itu para ulama punya pembahasannya, walaupun di antara mereka khilaf terkait dengan ada perselisihan, maksud saya, terkait antara sebelum surat ini tuh surat ini, dan itu biasa. Kenapa? Karena terkadang satu surat itu Allah turunkan penuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tapi terkadang ya satu surat itu Allah turunkan tidak sekali turun. Jadi contohnya Al-Alaq itu ayat 1 sampai ayat 5 itu kan turun pertama kali, tapi ayat 6 sampai ayat 19 itu kan turunnya masih nanti. Kan itu ya? Kalau bicara ayat 6 sampai 19 itu bicara tentang Abu Jahal yang mau menginjak tengkuknya Nabi. Dan itu terjadi setelah Nabi dakwah terang-terangan. Terang-terangan itu setelah Nabi dakwah 3 tahun. Artinya apa? Ayat 5 ayat pertama dengan ayat 6 sampai ayat 19 itu jedanya lebih dari 3 tahun. Gitu. Makanya biasa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika mereka menganalisis terkait dengan urutan surat itu. Tapi masing-masing ulama punya metodologinya lah. Pokoknya ini turun pertama, pokoknya ini dalam surat ini turun, walaupun yang lainnya itu turunnya nanti, tapi ini dianggap sebagai urutan yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing ulama punya metodologi. Dan Dr. Abdul Majid Al-Ghaili itu di dalam kitab Bagaimana Quran Memprogram Hidup itu menyusun tadi berdasarkan urutan turun. Lalu kemudian beliau menganalisis masalah apa yang diselesaikan oleh surat Al-Alaq, masalah apa yang diturunkan oleh masalah apa yang diselesaikan, yang harus diselesaikan sampai Allah menurunkan surat Al-Qalam, masalah kemanusiaan apa yang harus diselesaikan sampai Allah menurunkan surat Muzammil, masalah peradaban seperti apa yang harus diselesaikan, dicarikan solusinya sampai Allah menurunkan surat Al-Mudaththir, sampai Allah harus menurunkan surat Al-Fatihah, dan seterusnya. Beliau kaji itu. Kan itu ya.
Dan kemudian beliau berhenti di surat Shad. Surat Shad itu surat yang ke-38 berdasarkan urutan turun. Dan ternyata nanti kalau kita cek di urutan mushaf juga urutan yang ke-38 itu. Begitu dianalisis, maka beliau berhenti di surat Shad. Kenapa? Karena surat yang turun setelah surat Shad, di urutan turun, bukan di urutan mushaf, itu punya rasa pembahasan yang berbeda dengan surat-surat yang Allah turunkan dari surat Al-Alaq sampai surat Shad. Kok rasanya ada tema berbeda yang dibahas? Kan itu makanya beliau berhenti sampai surat Shad. Kan itu ya? Dan itu surat yang ke-38. Lalu beliau mendiskusikan bukunya ini bersama dengan rekannya, ya. Kemudian salah satu rekan beliau, ya, yang juga ahli ilmu, komentar bahwa kurang lebih maknanya begini. Surat Al-Alaq sampai surat Shad itu 38 surat. Dan kalau surat dalam Al-Quran itu ada 114. Maka 38 itu sepertiganya. Ya, kemudian Abdul Majid Al-Ghaili itu mencoba untuk merasakan sensasi perbedaan tema tadi itu. Dan ternyata benar. Oh, jangan-jangan, orang lebih gitu. Ini hipotesa beliau. Pantesan saya mendapatkan rasa sensasi yang berbeda, ya, dari surat-surat yang Allah turunkan sebelum surat Shad dengan surat yang Allah turunkan setelah surat Shad. Setelah surat yang ke-39, 40 dan seterusnya, itu rasanya beda, topiknya beda. Maka beliau mengatakan kalau surat Al-Alaq sampai surat Shad, gitu ya, itu lebih banyak bicara tentang perbaikan individu. Kan itu ya. Tapi begitu melewati surat Shad, masuk ke surat yang ke-39, maka ini banyak membahas tentang perbaikan masyarakat. Kan itu ya. Kemudian beliau membuat hipotesa, jangan-jangan sepertiga yang terakhir, 38 surat yang turun terakhir, itu banyak berbicara tentang perbaikan negara, tentang perbaikan peradaban. Kan ya, perbaikan keumatan. Jadi beliau menyampaikan, dan ini baru hipotesa. Hipotesa beliau bahwa Quran yang isinya 114, ya, begitu dianalisis berdasarkan urutan turun, maka kita bisa membagi menjadi 3 tema besar, ya, 3 masalah besar yang dicarikan solusinya oleh Al-Quran. Ya, masalah pertama adalah masalah individu, masalah kedua adalah masalah masyarakat, dan masalah ketiga adalah masalah keumatan, masalah negara, masalah peradaban. Kan itu ya? Dan ternyata hipotesa beliau mengatakan bahwa sepertiga surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi itu banyak berbicara tentang perbaikan individu. Sepertiga kedua banyak menyelesaikan masalah-masalah sosial, kemasyarakatan. Dan sepertiga terakhir banyak bicara atau banyak memperbaiki masalah-masalah keumatan, masalah-masalah negara, masalah-masalah peradaban. Oke. Maka kurang lebih ya, ketika ada pembahasan perbaikan bumi di antara angka 3, maka Quran pun, ya, menurut hipotesa Abdul Majid Al-Ghaili, bahwa Quran pun juga terbagi menjadi 3 pembahasan besar untuk memperbaiki bumi. Ya, pertama diperbaiki individu yang tinggal di bumi, setelah itu diperbaiki masyarakatnya, baru kemudian diperbaiki peradabannya, tata pengelolaannya. Akhirnya bumi ini jadi baik. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaikan bumi di antara angka 3 yang pertama itu tentang apa? Tentang 3 topik yang ada di dalam Al-Quran. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
3 yang kedua adalah kalau kita membuka kitab Sirah Nabawiyah. Ya, kita buka Sirah Nabawiyah. Maka kita akan mendapati data tentang lamanya dakwah Nabi di kota Mekah sama di kota Madinah. Para ulama menyampaikan di kota Mekah itu Nabi dakwah 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun. Nabi wafat tahun ke-11. Gitu ya. Maka kalau di Mekah 13, di Madinah 10, maka kurang lebih sekitar 23 tahun lebih sekian bulan. Ya, kalau dibulatkan jadi 24 lah, kurang lebih begitu. 24 tahun. Dan dalam kurun waktu 24 tahun, maka pada waktu peristiwa haji perpisahan, haji wada, maka kurang lebih ada sekitar 120.000 sahabat yang ikut. Jadi Nabi dakwah selama 23 tahun lebih sekian bulan, itu ada sekitar 120.000 sahabat yang ikut dalam peristiwa haji wada. Haji terakhirnya Nabi kurang lebih sekitar 4 bulan sebelum Nabi meninggal dunia. Artinya waktunya sebentar, tapi hasil dari dakwah Nabi itu adalah sangat fantastis, ya, menyentuh angka 120.000, walaupun ada yang mengatakan 130.000. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan durasi lamanya dakwah Nabi, ya, kurang lebih sekitar 24 tahun tadi. Maka 24 itu pun rasanya gitu loh, begitu kita bagi 3, maka kurang lebih, ya, itu 8 tahun pertama. Ya, 8 tahun pertama itu banyak berbicara tentang perbaikan-perbaikan individu. 8 tahun kedua, maka itu banyak berbicara tentang perbaikan sosial, masyarakat, kan gitu ya. Dan 8 tahun terakhir itu berarti dari tahun kedua sampai tahun 10. Tahun 2 itu tahun pertama kali muslimin diperintahkan untuk jihad. Jadi sudah bicara tentang sistem negara, sudah bicara tentang peradaban, kan itu ya. Itu pun ternyata juga di angka 3. 8 tahun pertama, 8 tahun kedua, 8 tahun ketiga, kan itu ya. Dan angka 3 berikutnya ini juga bicara tentang perbaikan. Ya, ini juga bicara tentang perbaikan. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Muru auladakum bis sholati wahum abna sab'i sinin." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya berapa? Ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin, dan pukullah untuk mendisiplinkannya ketika usianya sudah 10 tahun. Maka kita mendapati di sini angka 3 itu juga menjadi rahasia dari perbaikan. Lihat, Nabi memerintahkan kepada kita untuk nyuruh anak kita sholat ketika usianya 7 tahun. Kan gitu ya. Jadi kalau sudah 7 tahun, waktunya sholat suruh. Waktunya sholat suruh. Waktunya sholat suruh. Gini deh. Walaupun kita punya kebiasaan sebelum usia 7 tahun sudah membiasakan anak untuk sholat ketika sudah masuk waktunya. Tapi begitu 7 tahun, kan itu ya, maka muru auladakum, suruhlah anakmu untuk sholat. Kan itu ya. Kemudian ketika 8 tahun suruh anakmu sholat. Ketika 9 tahun suruh anakmu sholat. Tapi begitu bicara 10 tahun, wadribuhum 'alaiha, pukullah untuk mendisiplinkannya. Artinya apa? Artinya adalah pendidikan sholat, nyuruh anak untuk sholat, itu sampai kemudian anak itu punya kedisiplinan untuk sholat. Kalau kita jalankan dengan baik, maka butuh waktu 3 tahun. Angka 3 lagi. Kan jadi 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun evaluasi, disiplin nggak sholatnya. Kan kurang lebih begitu. Artinya butuh waktu selama 3 tahun untuk mendisiplinkan masalah sholat. Lagi-lagi bicara tentang angka 3 lagi, kan gitu ya. Apalagi nanti kalau kita kaitkan, ya, kita kaitkan dengan usia balik, kan itu.
Nabi mengatakan, suruhlah anakmu sholat itu ketika usianya 7 tahun. Kemudian kalau kita melihat batas anak usia balik itu, maka sebagian besar ulama menyebut batas paling lama usia balik itu adalah 15 tahun. Jadi kalau anak usia 15 tahun, laki-laki belum pernah mimpi, perempuan belum haid, maka dengan dia usia 15 tahun, itu dianggap balik. Walaupun ketika 15 tahun yang laki-laki belum pernah mimpi basah, yang perempuan belum haid. Tapi begitu dia 15 tahun dianggap sudah balik. Dan ternyata kita bisa mendapati itu. Ini ya. Begitu 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat, maka nanti usia 15 tahun, kan itu ya, usia 15 tahun, maka anak itu sudah memiliki kesadaran yang penuh. Dia sudah siap, lazimnya orang-orang dewasa yang punya yang sudah punya tanggung jawab hidup sendiri. Kan itu ya, dan itu usia 15 tahun. Jadi begitu anak itu balik, kan dia tanggung jawabnya sudah seperti tanggung jawab orang dewasa. Kan itu ya? Ya begitu dia melakukan dosa, ya ditulis sebagai dosa. Sebelum balik kan tidak. Begitu dia melakukan kebaikan, ya ditulis sebagai kebaikan. Begitu dia meninggalkan sholat, ya dicatat sebagai dosa. Kurang lebih begitu sudah balik ya. Dan balik kita pakai angka yang paling lama lah, yaitu 15 tahun itu. Artinya adalah bahwa 7 tahun ya itu diperintahkan, kan itu ya. Kemudian 15 tahun itu sudah kemandirian. Dan evaluasinya adalah di 3 tahun. Di usia 10 tahun ya itu dipastikan anak sudah disiplin untuk urusan sholat. Sehingga nanti begitu anak itu balik, paling lama usia 15 tahun, maka dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi lagi-lagi ini pembahasannya adalah pembahasan tentang angka 3. Kan ya? 3 yang pertama yaitu 3 tema besar yang ada dalam Quran berdasarkan urutan turun. 3 yang kedua adalah 3 fase dari dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. 8 tahun pertama, 8 tahun kedua, 8 tahun ketiga. 3 yang ketiga adalah 3 evaluasi, 3 tahun evaluasi tentang pendidikan sholat. Kemudian 3 yang terakhir untuk topik kita kali ini adalah 3 pembagian waktu malam. Nah, itu ya. 3 pembagian waktu malam. Kita mengetahui bahwa sejak zaman Nabi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam pertama itu yang kemudian dikenal sebagai atamah. Maka Nabi, kalau saudara sekalian pernah mendengar Nabi menyampaikan hadis atau hadis Nabi yang bunyinya laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku maka akan aku akhirkan sholat isya ya sampai waktu ini. Waktu ini yang dimaksud adalah sepertiga malam pertama. Kan dia sepertiga malam pertama. Jadi Nabi itu kalau nggak memberatkan umatnya akan pengennya mengerjakan sholat isya itu di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Kan ya? Jadi ada sepertiga malam pertama, nanti ada sepertiga malam kedua, nanti ada sepertiga malam terakhir. Kan itu ya? Dan dan Nabi menyampaikan dari sepertiga malam pertama, malam kedua, sama malam terakhir, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan keistimewaan di sepertiga malam terakhir itu. Kan itu ya? Di sepertiga malam terakhir. Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa
di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Ya. Kemudian hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika malam itu masih tersisa sepertiga. Ya, fayaqul, kemudian Allah di sepertiga malam terakhir itu mengatakan, may yad'uni fa astajibulah. Siapa yang di waktu ini memanggilku, maka aku akan menjawab panggilannya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang di waktu ini meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang ia minta. Wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Dan siapa yang saat ini minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ya, lagi-lagi ini pun juga bicara tentang pembagian malam menjadi 3. Ya, maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal inilah yang kemudian mesti kita renungi, ya, mesti kita perbaiki. Dan yang terakhir dari analisis Dr. Abdul Majid Al-Ghaili, beliau pun juga menyampaikan bahwa peradaban yang dilahirkan dari rahim muslimin, ya, itu juga berputar-putar di antara 3 hal. Ya, terakhir Dr. Abdul Majid Al-Ghaili mengatakan peradaban yang dilahirkan dari rahim muslimin itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah karya, dan yang ketiga adalah balasan dari Allah. Ya, peradaban, apapun pembahasan tentang peradaban itu. Kan itu ya. Jadi begitu Islam ini membangun peradaban, maka semua peradaban yang dibangun oleh Islam, apapun bentuknya, tidak lepas dari 3 hal. Pertama adalah ilmu. Ya, karena tidak ada peradaban yang dibangun oleh muslimin kecuali ada landasan ilmunya. Ya, ketika mereka menekuni ilmu kedokteran contohnya, maka mereka paham kalau orang Islam nggak ada yang ahli kedokteran, maka semua orang Islam sepenuh bumi berdosa semuanya. Gitu lah. Kalau tidak ada orang Islam yang ahli dalam urusan arsitektur, maka muslimin sepenuh bumi dosa semuanya. Kalau nggak ada muslimin yang ahli kimia, ahli biologi, maka gitu ya, muslimin sepenuh bumi dosa semuanya. Artinya apa? Artinya begitu mereka melakukan sesuatu, kan gitu ya, maka mereka ngerti yang mereka lakukan itu adalah landasan ilmunya. Gitu loh. Jadi rohnya itu karena perintah Allah. Dan ini yang membedakan dengan sebagian kondisi hari ini. Orang belajar sains, orang belajar kedokteran, belajar kedokteran. Ya, orang belajar ilmu umum, belajar ilmu umum. Padahal dia harus mencari akar ilmu tuh, bahwa saya belajar ilmu ini karena ada akar perintah yang ada dalam agama ini untuk belajar itu. Kan begitu? Jadi ilmu sebelum semuanya. Dan Islam punya kebiasaan itu. Ya, apa-apa harus ada akar ilmunya dulu. Ya, apapun itu harus ada akar ilmunya dulu. Maka ilmu didalami. Lah di sisi ini terkadang ada kesamaan antara peradaban Islam dengan peradaban Barat hari ini. Ya, peradaban Barat juga melakukan riset-riset. Ya, juga menggali ilmu dan seterusnya. Oke, dan yang kedua adalah karya. Karena dalam Islam itu ilmu tidak hanya berhenti pada teori, bahkan ilmu itu harus wujud, menjadi bentuk amal, menjadi bentuk karya. Hatta ketika Islam itu bicara tentang iman itu tidak hanya sebuah teori, tapi iman itu banyak berbicara tentang pembuktian. Ya, kalau kamu iman pada Allah dan hari akhir, jangan hanya ngomong iman, tapi muliakan tamumu.
Kalau kamu iman pada Allah dan hari akhir, jangan hanya teriak-teriak iman, tapi berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, kamu diam. Jadi iman itu tidak hanya sekedar teori, tapi bahkan amal, praktek, karya. Itu iman. Yang lainnya pun juga sama. Ya, begitu penelitian-penelitian yang ada dalam Islam dilakukan dalam ilmu agama maupun ilmu sains, maka penelitian-penelitian itu harus wujud menjadi karya nyata. Nggak hanya berhenti pada teori-teori saja. Ya, yang kemudian numpuk ya menjadi spam di perpustakaan. Kenapa? Karena teori yang susah untuk diimplementasikan, nyaris mustahil, atau sebuah teori yang memang bertentangan dengan fitrah manusia. Gitu loh. Jadi dalam Islam ya namanya semua harus diawali, perjalanan peradaban ini diawali dari ilmu, diwujudkan dalam karya. Ilmu nggak boleh berhenti pada teori saja. Ya, karena itu sebuah kemubadiran. Bahkan dalam tradisi keilmuan Islam, ala ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan kayak pohon yang nggak punya buah. Gitu loh. Itu dalam tradisi kita. Maka ilmu, setelah ilmu baru karya. Kan itu ya. Dan yang ketiga, Dr. Abdul Majid Al-Ghali mengatakan ya bahwa peradaban Islam ini ya poin yang ketiga ya itu tidak bisa dilepaskan dari mengharap balasan Allah. Jadi ketika seorang dokter muslim ya itu berkarya itu ya, maka karya yang dia lakukan itu adalah transaksinya dengan Allah sebelum transaksi dengan manusia. Kan itu ya. Jadi motifnya adalah untuk mencari ridhonya Allah dengan ilmu itu. Kan itu ya. Muslimin di Andalusia ketika membuat Masjid Cordova, membuat Istana Alhambra, kan itu ya. Maka ada landasan ilmunya mengapa mereka membuat bangunan seindah itu. Ya, bukankah Nabi mengatakan innallah jamil yuhibbul jamal? Ada landasan ilmunya. Dan innallah jamil yuhibbul jamal itu dikaryakan, diwujudkan dalam bentuk bangunan. Kan itu ya? Dan tidak hanya itu. Itu semuanya diharapkan untuk apa? Untuk mengharap ridhonya Allah, begitu. Ya, lah di poin yang ketiga inilah ya, kalau di poin pertama mungkin ada kemiripan lah antara peradaban Islam sama peradaban Barat. Islam ngaji, Barat meneliti, sama. Ya, di karya juga sama. Islam punya karya, Barat juga punya karya. Kan itu ya? Tapi di poin yang terakhir, ini yang menjadi pembeda. Apa? Dalam Islam, semua karya peradaban itu tujuan besarnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan balasan dari Allah, yaitu surga. Ini yang tidak ada dalam peradaban Barat hari ini, dan ini khas ya dari peradaban Islam. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal di topik kita kali ini yang bahas 3, dan mudah-mudahan kata 3 atau mudah-mudahan angka 3 itu menjadi pengikat ingatan kita tentang perbaikan bumi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.